Tuhan, aku ingin sembuh. Ibu sedang menutup pintu-pintu dapur pada lubang kecil yang aku sebut kubur. Bapak, mengapa pelacur sastra tak menjenguk sakitku? Anak-anak sedang terbang setinggi menara, menunggu maut dan penunggang keranda. Louis, ada salju di Wastu Kencana, tanpa mantra dan kereta kencana. Tuhan, aku sungguh ingin sembuh. Lihat, rumah-rumah tanpa antena membuat lorong saluran belasan giga. Aku tiba-tiba teringat pada semua petaka, pada semua kesengsaraan mereka. Rumah-rumah tanpa antena mengintip bulu mataku. Ada buku Seno Gumira di rak lantai 2. Tanpa sepotong sastra di saku kemeja. Tuhan, ini rumah tak terancam gempa. Bolehkah rasa sakit aku eja? Di antara gelak telapak menuju Jakarta, rumah makan dideport orang-orang dari Eropa. Tiang listrik dicicip hujan. Ditidurkannya aku menjelang azan. 100 meter dari Sudirman, ada tikungan tajam mengarah ke matamu. Selesai Isya, selepas perang dengan pikiran. Aku ingin sembuh. Bioskop bercinta dengan senjata. Pincuang menelan perkara. Ada 70 jahitan di sela-sela perut dan pada rezeki yang tak terpelihara. Tubuhku adalah kota bebas. Tanpa antena dan 9 karung beras. Rumah sakit di belakang rumah. Muhammad Ripal, 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Shalom. Salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Diksi. Tipsy. Kali ini di Bakar Kata episode 3 nih. Yang mengejutkan di episode ini lumayan banyak yang kirim ke email dan juga ke DM nih. Nah, kata yang dipilih di episode kali ini itu adalah sembuh. Sembuh. Ini cukup dekat dengan keadaan saat ini ya, semoga. Iya, semoga ya, semua hal yang sedang sakit ya di negara sembuh. Ini segera sembuh. Betul. Dan yang menariknya ternyata ada rentang usia pengirimnya, Egy. Jadi betul. Ketika kami menerima ini menarik sekali, ada yang kirim dari siswa. Dia SMP 2 Marga Asih ya. Iya, jadi betul. aduh aku seneng banget deh menemukan penulis-penulis puisi iya, muda betul. gitu. Tetapi sebelum kita intip puisi tentang apa nih gitu ya, kawan-kawan kontributor di episode kali ini seperti biasa secara KBBI kita akan menjelaskan dulu ya. Sembuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sembuh itu memiliki artian menjadi sehat kembali, tentang orang sakit dari sakit atau penyakit, dan kata lainnya adalah pulih. Ia sudah sembuh atau pulih dari sakit. Dan kemudian ketika kita kasih konfiks itu partikel depan dan belakang ya. Jadi menyembuhkan, yaitu menjadi sembuh, mengobati dan sebagainya supaya sembuh. Kemudian penyembuh bisa jadi penyembuh juga, berubah gitu ya menjadi penyembuh, yaitu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Orang yang menyembuhkan, lalu bahan obat dan sebagainya. Lalu setelah menyembuhkan, penyembuh, ada penyembuhan. Proses ya, cara pembuatan, cara pemulihan. Kalimatnya misalkan air suci itu disalahgunakan sebagai obat penyembuhan. Kemudian yang terakhir ada kesembuhan, perihal yang bersifat sembuh. Contoh kalimatnya, pecandu itu sedang menjalani pantangan untuk mencapai kesembuhan. Nah, peribahasanya ternyata aku nggak tahu ya kalau Egy riset dapat, ternyata kalau di aku cuma satu dapatnya, yaitu peribahasanya dengan diksi sembuh adalah luka boleh sembuh, perutnya tinggal juga. Kamu pernah mendengar itu nggak sih? Aku belum. Ini belum pernah. Peribahasa ini belum pernah. Iya, aku coba di bahasa Indonesia dulu SMA belum ada kesempatan menggunakan. Ternyata ketika cari-cari peribahasa banyak banget yang tidak familiar ya.
Iya, Tidak familiarnya, oh ada paribahasa ini segala macam. Karena kan mungkin yang familiar dari SD aja di pelajaran bahasa Indonesia Betul, itu betul. suka ada ya. Ada Tapi kalau kayak gini jarang digunakan. Iya, berarti bahasa Indonesia kita tuh memang sangat kaya ya. Jadi Betul. tadi artinya ya peribahasanya adalah luka boleh sembuh, parutnya tinggal juga adalah permusuhan bisa hilang, tetapi bekas sakit hatinya tetap membekas. Aduh. Tapi ini menarik ya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu saking kayanya dia bahasa Indonesia ini memberi apa ya? Mengakomodasi perasaan-perasaan dengan tematik tertentu. Jadi Betul. ternyata peribahasa ini itu mengarahnya ke permusuhan, jadi ke friendship Permusuhan, gitu. betul. Bahkan untuk tema friendship aja tuh ada gitu loh. Yang Betul. menariknya ya si peribahasa ini gitu. Kata sembuh digunakan dalam peribahasa yang permusuhan, kan itu lumayan kontradiktif ya. Gitu. Dan ada juga sih ini Jalaluddin Rumi ya, yang aku ingat itu adalah ada sebuah pepatahnya yang menarik, lari dari apa yang menyakitimu akan semakin menyakitimu katanya. Jangan lari, terlukalah sampai sembuh. Nah, Itu dalam banget sih. Itu dalam banget. Kalau udah Gimana Rumi maksudnya? yang Coba gimana kalau maksudnya udah terlukalah Rumi. sampai sembuh, terlukalah sampai sembuh. Itu gimana coba menurut interpretasi Daripada kamu? pura-pura tidak terluka kan gitu ya. Iya. Banyak yang saat ini ya berpura-pura kuat ya. Padahal tidak apa-apa sesekali memang mengungkapkan kerapuhannya gitu ya, permasalahan pribadinya, karena lebih berbahaya ketika si luka itu tuh tidak pernah disadari, tidak pernah diiyakan keberadaannya. Iya. Nah, dia itu bisa bahkan entah luka fisik atau luka batin, dia bisa merongrong ke hal-hal lain. Kalau yang batin bisa ngerongrong ke fisik tuh sakitnya gitu. Makanya terlukalah sampai sembuh. Waduh. Ada lagunya juga dari senior kita yang tercinta. Betul. Dari siapa? Dari Kang Panji Sakti. Sembuhlah sembuh. Sembuhlah sembuh. Bisa didengarkan di Spotify. Iya. Oke, lanjut kita ke puisinya tadi. Kita mau bahas yang siapa dulu nih, Ki? Puisi yang awal dibacakan itu Rumah Sakit di Belakang Rumah. Ini Muhammad Ripal. Terima kasih ya. Ditulis 2 tahun lalu. Iya, sudah lumayan lama ya. Lumayan. Ini terasa bahwa keadaan dia pandai untuk menuliskan suasana di sini tuh. Gitu. Terus dia juga mention Seno Gumira gitu ya. Artinya melibatkan beberapa konteks-konteks di sini gitu. Dan yang tema-tema ini tuh yang berkaitan sama orang tua itu tuh pasti kerasa, aduh, langsung nyes gitu ya. Tuhan, aku ingin sembuh, ibu sedang menutup pintu-pintu dapur pada lubang segala macam, pada lubang kecil yang aku sebut kubur. Menutup pintu-pintu dapur ya. Menutup pintu-pintu dapur kan itu keseharian seorang ibu ya. Iya. Itu setelah masak apa segala macam, nutup pintu dapur segala macam. Tapi yang menarik di sini ya, pada lubang kecil yang aku sebut kubur kan. Waduh. Berarti gitu kan. Itu kan. Interpretasinya gitu, jadi. interpretasinya. Oke, gitu. Aku personally sangat suka puisi ini sih, Egi, karena apa ya? Aku suka sekali padanan-padanan kalimat yang dia memberikan efek kejut. Betul. Contoh misalkan kalimat-kalimat seperti ini ya, tubuhku adalah kota bebas. Nah, memang di puisi itu kan logika berbahasa itu dipatahkan ya. Nah, aku suka sekali kalau ada puisi-puisi yang, kata ini dipadankan dengan ini, gila nggak nyangka. Tapi jadi aesthetically itu sangat indah gitu, sangat cantik gitu ya. Dan sebenarnya aku nggak tahu sih, aku nanya kamu sebelum, kamu punya ekspektasi nggak sih setelah kita mengeluarkan si tema ini sembuh, yang akan datang tuh memang pasti warnanya akan ke situ kan? Betul, kegamangan, betul. iya nggak sih? Betul. Puisi-puisinya warnanya. Justru cenderung banyak yang menceritakan proses menuju atau harapan ingin sembuh gitu. Jadi kata sembuh ini lebih kuat di antara menceritakan kegetiran atau harapan gitu. Yang banyak dari tema puisinya tuh. Dan karena menuju kesembuhan itu, jadi ketika membacanya tuh, kalau aku ya,
bisa merasakan si sakitnya gitu. Jadi Betul. pas baca-baca puisinya, oh memang ya kita harus, Betul. kita sebagai maksudnya penerima puisi-puisi dari kalian itu memang menyediakan emosi Iya. untuk menyerap perasaan-perasaan kalian gitu. Ini kan kalau aku ngerasain mungkin si Ripal ini dia ini kali ya di Jakarta merantau gitu mungkin ya. Iya. Iya nggak sih? Aku nggak tahu ya Ripal, tapi saya sepertinya tuh kalau interpretasi aku terhadap puisi ini adalah yaitu kamu pusing semrawut di Jakarta gitu ya, seperti semua orang pada kebanyakan gitu Yang ya. ke Jakarta. Ya. Ke Jakarta. Terus ya sudah di antara gelak telapak menuju Jakarta, rumah makan di Deport, orang-orang Eropa, tiang listrik cicip hujan itu kan gitu riuh banget betul. gitu. Jadi thank you Rival telah sharing puisi ini. Kamu coba kirim ke banyak-banyak ini kayaknya. Aku cuma mau bilang kayak you're talented, aku suka sekali puisimu. Betul. Lanjut. Puisi siapa nih? Siapa nih? Yang setelahnya ada dari Ambon. Hah? Oh ya? Dari Ambon ini. Yang perjamuan luka ya? Perjamuan luka. Ini jauh-jauh. Coba bacain dulu Gi. Setidak-tidaknya tahu sedikit kalau cinta itu perlu dihargai sebab luka itu obatnya mahal. Untuk sembuh memang harus tanggung luka, melepaskan apa yang paling erat. Untuk sembuh memang harus menyiksa diri, melawan haru dan melawan hati. Untuk sembuh memang harus gantungkan diri, potong nadi dan tikam jantung. Untuk sembuh memang harus bikin perjamuan, makan luka dan minum lupa. Lakukanlah dengan sungguh, sisa-sisa perjamuan tidak pernah sia-sia. Ambon 2025, Aldi Dahok Lori. Terima kasih ya Andi. Terima dari kasih. Ambon. Ini sekaligus sebetulnya 2 tema terpenuhi, mahal dan sembuh. Iya lagi, karena ada kata-kata itu ya, sebab luka itu obatnya mahal. Betul. Ini jadi di episode sembuh ini banyak sekali bahkan dari luar Pulau Jawa yang kirim. Iya. Gitu. Dan ini salah satu dari Aldi, terima kasih udah kirim. Puisinya sangat ironi dan cukup ada bagian yang potong nadi dan tikam jantung gitu untuk sembuh gitu. Betul. Artinya memang ini upaya-upaya orang ya ketika sedang mungkin menghadapi depresi gitu ya, terus juga sedang berjuang dengan keluhan dan penyakit mentalnya gitu. Ini nyambung sama tadi yang dari Jalaluddin Rumi kan? Betul. Jadi sakitlah kamu sampai kamu sembuh gitu kan, tersiksalah kamu sampai kamu sembuh. Jadi memang dari 3 bait awal aja kan, bahkan di sini Aldi dengan jelas gitu ya, dengan konkret bilang bahwa untuk sembuh memang harus menyiksa diri, melawan haru dan melawan hati gitu. Untuk sembuh memang harus tanggung luka, melepaskan apa yang paling erat. Ini sepertinya Aldi sudah familiar dengan pengalaman-pengalaman ke dalam. Betul. Gitu. Jadi sudah tahu nih tentang bahwa perasaan tidak boleh dipres gitu ya, bahwa perasaan harus diberi panggung gitu. Jadi memang salah satu fungsi puisi itu juga dia yang setahu aku adalah memang dia punya fungsi untuk pemulihan. Betul. Makanya kenapa setelah memberikan kita memberikan tema, melempar tema itu sembuh, mungkin kami berharap ketika kalian mengirimkan puisi ke kami itu ya luka-luka kalian secara literal pun tertuliskan, tertuangkan menjadi medium ya kan. Terus ya mungkin jadi lebih lega gitu dan dikirimlah ke deskripsi. Jadi 2 pulau terlampaui gitu kalau jadi rasa sakitnya atau hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi itu dialihwahanakan jadi tulisan. Jadi kalau aku sih sering memvisualisasikan ketika menuliskan sesuatu yang perasaannya misalnya di atas biasanya misalkan itu tuh membayangkan bahwa kayak kalau ada di video-video mindahin sakit ke telur ayam, ke ayam, jadi dipindahin gitu ya? Kalau misalnya mistis gitu kan, nah tapi ini dipindahkan ke dalam teks gitu, jadi berusaha meyakini bahwa kalau sudah jadi teks, udah bukan di dalam, gitu ya, nah
sudah berubah bentuk gitu. Iya, dan ini ya kalau dari jenis puisinya aku suka mengingat kepada puisi-puisi lama, tetapi banyak juga puisi-puisi generasi baru gitu kan, seperti An Mansur gitu ya. Ini apa? Penggunaan diksi yang efektif, metafornya tidak terlalu dalam tanda kutip ngacak struktur, tetapi to the point. Mudah sekali untuk orang mengerti gitu. Jadi genre-nya berbeda dengan yang tadi nih, yang Ripal tuh akan kelihatan kontras tuh gitu. Dan dan aku suka dari kerapihan, apa itu bahasanya ya, kerapihan tuh. Jadi apa? Kepresisian. Jadi dia dari ada juga repetitif di sini, ada majas repetitif juga. Sebentar aku melanjutkan dulu tadi. Jadi kerapihannya adalah di kepala aku nih, aku tuh suka susah ya menjelaskan apa yang di kepala. Nah, jadi untuk sembuh itu kan 2 kata, untuk sembuh. Kemudian dia di bawahnya menggunakan yang sama lagi. Nah, kemudian di baris keduanya dia menggunakan 4 kata lagi gitu. Jadi secara tipografi tuh kayaknya dia ketika kita lihat zoom out puisinya tuh rapi gitu loh. Betul, kan maksudnya. Semoga kamu mengerti ya, semoga dia mengerti maksud kepalaku. Thank you ya dari Ambon. Next, aku mau bacakan dari kawan kita di Cirebon. Dari Arifah Rahimna, teman kami yang ada di Cirebon. Judulnya adalah Pada Secangkir Kopi dan Air Mata. Ada buatnya nih. Nah, itu. Siapa ini? Buat Krishna Rizky Mukti. Aku bacakan dulu ya. Pada malam yang melahap hari ini, aku duduk di kursi paling pojok, berkedok, self-reward, menghabiskan gocap dalam sekejap. Serupa menantang maut, in this ekonomi yang gonjang-ganjing. Teringat seorang tokoh berkata, khawatir besok kamu tidak bisa makan saja. Itu sudah menghina Tuhan. Oke, chill, lanjut, duit bisa dicari lagi. Tik-tak, tik-tak. Mengaduk waktu, sibuk dalam cangkir, melarutkan sumpah serapah dengan air panas, lalu uapnya menebarkan aroma rindu yang ganas. Ampas-ampas mengambang dan mengendap di dasar paling dalam di waktu yang sama. Aku yakin tak ada luka yang benar-benar sembuh. Walau sudah duduk paling pojok, tetap saja ini lampu kafe demen nusuk mata. Tapi untungnya secangkir kopi ini membantuku melarutkan duka. Tiap malam, selalu tiap malam. Kepalaku sibuk kali bergelut dengan restu kamu, karir, rindu, sedih, haru, luka, kenang masa lalu. Tuan, bisakah dengan ajaib kau duduk di sini dan berbagi cerita denganku seperti waktu lalu? Sebab aku benar-benar tak mau sendirian lagi. Remang Kamar, 8 Juni 2026. Terima kasih Arifah. Ini sedang rindu kan. Sedang rindu dan aku merasakan ada suasana domestik. Betul. Ini bagi ya interpretasi ya. Jadi yang nyampe ke aku adalah mungkin seorang kegampangan istri melihat gimana ya? Kegampangan istri melihat kegampangan suaminya. Iya. Mengerti nggak? Iya kan? Iya kan? Betul, Kayak betul, perasaannya betul. seperti itu gitu. Menurut kamu gimana nih Gi? Puisinya? Aku tuh seneng dengan tipikal puisi-puisi yang dia itu menaruh kata yang sangat dekat dengan hari ini. Contoh? Gitu. Self-reward. Demen tadi ada ya? Ya, demen. Oke, chill gitu. Iya. Ini tuh menunjukkan, karena kan banyak yang terjebak dengan kata-kata yang baku, yang arkais dan segala macam. Nah, kalau banyak sekali puisi-puisi belakangan ini yang dia melibatkan kata pay later gitu. Itu tuh betul. Jadi menarik gitu. Dan di sini aku sih merasakan kegundahan yang mungkin dirasakan di ruang-ruang terkecil perempuan gitu. Iya. Aku relate sih. Gitu kan? Aku relate sih. Dan ini ada mungkin nanti kalau teman-teman mau lihat, kami sudah posting juga ya di galeri feed. Jadi ada kayak pada secangkir kopi dan air mata ini, menariknya di paling bawah dari bait 1 ada seperti tik-tak, tik-tak, tik-tak. Itu sebenarnya ada teori tersendiri juga sih di puisi, bahwa memang puisi itu kan punya keleluasaan, punya kelenturan. Betul. Dalam mengotak-ngatik, mengacak-ngacak struktur kata. Jadi aku suka juga sih penggunaan tempelan-tempelan yang seperti ini, terus yang restu, strip kamu, karir, rindu, sedih, haru, luka, kenang masa lalu itu. Aku suka puisi-puisi. Campur aduk. Aku suka puisi-puisi yang berusaha untuk mendekonstruksi sebenarnya gitu. Tapi dan masih ini tetap sopan. Mengutip
dari Sujiwo Tejo. Khawatir besok kamu tidak makan aja, itu sudah menghina Tuhan. Gitu. Betul. Aduh, terima Tuhan kasih. Maha Asyik kalau nggak salah itu tuh ya. Ya, di bukunya. Di bukunya. Buku Tuhan Maha Asyik. Terima kasih ya Arifah. Arifah itu adalah salah satu kawan yang bertemu di tur buku ya. Jadi di Cirebon. Di Cirebon, jadi teman literasi. Jadi bertemunya lewat puisi juga. Betul. Gitu. Terima kasih ya, ini kalau dilihat dari tanggalnya memang khusus memberikan atau menulis untuk Diksi Tipsi nih kayaknya. Karena 8 Juni 2026. Thank you Arifah. Next, kamu pilih Next, ini puisi yang siapa? menarik. Ini ketika baca penasaran karena ini dari generasi yang lumayan jauh, gitu ya. Ini judulnya aja MPLS. Oh iya, apa tuh? Kalau di sini sih masa pengenalan lingkungan sendiri. Kita kan dengar kata MPLS itu berapa tahun yang lalu ya? Dan kayaknya bukan itu kalau zaman kita ya. Betul. Ada apa sih kalau kita ospek itu? Ospek. LDKS. LDKS. Nah kayak gitu-gitu. Ini kan mungkin MPLS. Coba boleh bacakan? Ingatan mengetuk pelan kisah klasik yang sulit diusik. Di hadapan pagar besi terbukalah pintu rumah hantu yang baru. Langkah sepatu terdengar di seluruh penjuru tempat menimba ilmu. Aku memandang tawa mereka dengan kubunya. Bisik nurani tak pernah salah. Ia berkata, mana paras-paras yang dulu ku kenal, yang sering mencairkan suasana diikuti senda guraunya. Kini aku menepi, menata debar di dada. Nama asing berserak, belum juga menemukan rumahnya. Namun papan tulis menatapku ramah, seperti berkata, tulis saja mimpimu di sini, perlahan. Lonceng berdentang, memecah ragu yang menggumpal. Kelas ini bukan lagi rumah hantu yang angkuh, tapi ruang tempat aku belajar mengeja hidup, nama baru, wajah baru, dan berani jadi diriku. Pelan-pelan kutemukan jawabnya. Paras yang kukenal dulu telah pergi, tapi paras yang akan kukenang sedang tumbuh di sini. Di antara bangku, tawa dan gugup yang sama, MPLS bukan sekadar masa pengenalan sekolah, tapi masa pengenalan diriku sendiri. Bahwa aku bisa asing lalu akrab, bisa gugup lalu gagah melangkah. Pintu itu tetap besi, tapi tak lagi berhantu, karena kuncinya sudah kugenggam. Namaku sendiri yang mulai berani kuucapkan di hadapan dunia yang baru. Dari Shaun, siswi SMP 2 Marga Asih. Terima kasih. Ini nih tadi yang kita obrolkan di depan ya. Betul. Terima kasih ya. Kami sangat mengapresiasi sekali keberanian kamu untuk mengirim puisi ke Diksi Tipsi. Ini kayaknya kami kenal sama gurunya ya kalau SMP 2 Marga Asih ya. Terima kasih ya. Kayaknya dekat banget nih dengan gurunya. Betul. Ya. Terima kasih kamu telah menjalankan fungsi dan peran guru dengan baik. Betul. Karena kamu tahu ya talenta salah satu anaknya rajin baca nulis Betul. puisi, bagus di bahasa Indonesia, mungkin dikirimkanlah flyer Diksi Tipsi kayaknya. Betul, Thank you ya Bapak Jojo ya, terima kasih. Dan ini tuh berusaha menjamah apa yang generasi saat ini sedang SMP, berarti Gen Alpha, maksudnya Gen Z ya, masih Gen Z. Ya, kayaknya. Apa yang mereka rasakan dengan situasi itu kan sangat umum ya, ada orang yang dari SD-nya misalkan ekstrovert, itu tuh pas masuk MPLS pertama itu semua diajak kenalan sama satpam, bahkan semua tukang cilok di depan diajak kenalan. Betul. Karena excited gitu. Tapi ada beberapa orang yang jadi takut gitu ngelihat gerbang tuh di dalam itu orang pada nggak kenal gimana dunia baru ya. Betul gitu. Mengkhawatirkan apa yang terjadi ke depannya segala macam itu kan terjamah ya, dan ini salah satu capture dari generasinya, dari Shaun ini menceritakan perasaan dia gitu. Tapi yang menarik adalah di usia Shaun yang masih SMP ini dia sudah bisa menghidupkan harapan. Jadi getirnya itu nggak yang dibuat yang kelam banget. Kalau aku mungkin dulu karena menyukai puisi dari lagu-lagu metal, jadi gelap gitu. Waktu SMP tuh jadi gelap gitu. Puisinya gelap. Iya gelap gitu. Sementara kalau ini tuh dia
punya menumbuhkan harapan. Iya, dan dia punya keluguan ya. Jadi ada sebuah sincerity, ada purity ya, ada kemurnian gitu. Karena memang Shaun ini kan tidak berpura-pura tadi, makanya kamu bilang apa yang dia sedang hadapi dia tuliskan menjadi puisi, sehingga puisi itu menubuh ke dalam tubuh Shaun ya. Dan tadi dari kelas 2 SMP dia sudah bisa menempel-nempel menggunakan majas-majasnya, ada personifikasi di sini gitu. Terus ada pengandaian juga gitu, kayak terbukalah pintu rumah hantu yang baru, langkah sepatu terdengar di seluruh penjuru tempat menimba ilmu gitu kan. Terus iya sih, dan aku senang di kalimat itu tadi yang bawah, betul kata kamu, kayak namaku sendiri yang mulai berani kuucapkan di hadapan dunia yang baru gitu. Jadi terima kasih ya kamu sudah mengirimkan, karena lagi-lagi aku selalu bilang terima kasih karena akhirnya aku dan Egy sebenarnya ketika membaca puisi ini tuh menjamah perasaan itu yang kita udah hampir berapa? 17 tahun lalu nih. Berapa tahun lalu ya? Aku SMP itu. Aku SMP 2007, 2006 ya. Jadi aku SMP 2018. Sebel. jadi perasaan ini tuh aku mencoba menjamah gitu. Deg-degan ketemu orang baru waktu ospek tuh, itu udah aku kayaknya udah hampir lupa perasaan itu gitu. Dan ini makanya pas Shaun ngirim, oh iya ya gitu, mana perasaan dulu aku kenal, mungkin dia dulunya SD udah punya geng, udah punya comfort zone ya. Terus SMP mencar semua, itu kan perasaan-perasaan yang wow, buat kami udah lama. Betul sekali itu. Kayak apa? Jadi nostalgia, oh dulu sempat gini ya. Karena kamu dulu aku sempat ada tugas-tugas ngalamin dua fase waktu SD ke SMP. Aku tuh mungkin kayak Shaun yang aduh ini tempat baru. Tapi waktu SMP ke SMA itu semua orang disapa. Gitu. Jadi berbeda lah, karena mungkin dari lingkup waktu sekolah dasar itu ruang lingkupnya teman-teman komplek, karena di dekat rumah gitu sekolahnya, dan nggak beragam lah. Ketika lebih jauh nih sekolah SMP, banyak yang nggak kenal, waduh. Tapi ternyata memang tidak seburuk yang dikhawatirkan gitu. Betul. Gitu. Iya sih, aku mungkin relate. Jadi sebenarnya di semua generasi ya, kalau misalkan aku bisa meluruskan, iya, overthinking gitu, kecemasan itu sebenarnya sudah ada ya dari zaman kita milenial pun, tetapi memang mungkin dulu belum ada labelnya gitu kan. Ya aku pun merasa yang sama gitu, ketika SMP ke SMA, pagi sempat pindah kota, itu ada ketakutan yang luar biasa, jadi mode siaga ya. Apa nih kemungkinan terburuk yang seperti apa, apakah akan dibully dan lain-lain. Cuman memang dulu belum ada di kita disebutnya itu overthinking lah, anxiety itu kita nggak tahu ternyata hal seperti itu. Anyway, terima kasih ya kamu. Please tetap menulis, please harus tetap menulis. Thank you. Pokoknya kalau bilang ke guru keseniannya bahwa kamu mau rilis buku tahun depan. Betul, harus ya. Tidak lupa ini nih, kan tema hari ini tuh sembuh. Dan dokter selalu menyarankan harus cukup minum dan istirahat. Nah ini kita perlu ini, setelah ngobrol-ngobrol ini, air non mineral atau pure water dari Viva Celebrity. Thank you Viva Celebrity. Ini pure hexagon juga gitu. Jadi kalau dibuka tuh katanya nggak akan bunyi ps. Nggak ada jess. Dan kembali diingatkan buat temen-temen yang suka aquascaping, air laut, nah ini bisa. Jadi campuran buat airnya. Iya. Kalau misalkan mau order nih, mau cobain gitu, atau untuk stok di rumah atau di kantor ya tadi, atau untuk aquascaping bisa mendapatkannya di mana gitu? Bisa di @vivacelebrity, VIVACELEBRITY, Celebrity. Boleh di follow juga. Thank you. Lanjut. Dan terima kasih juga buat ini kemarin Rumah Alur, tapi setelahnya ada dari yang nge-support konsumsinya adalah dari konsultan pajak. Wah menarik ya Diksi-Tipsi ini. Namanya Taxnisi. Iya. Bisa di-follow di @taxnisi.id. Nah itu substitusi dari Rumah Alur. Jadi sebetulnya masih satu owner.
Oke. Gitu. Tapi sebenarnya terima kasih kepada teknisi yang telah memberikan supportnya kepada Diksi Tipsi. Jadi mungkin kalau misalkan video ini ada di beranda kalian dan kalian memang menontonnya karena menyukai sastra atau menyukai puisi, tetapi mungkin ada kesulitan dengan perpajakan. Bisa. Ada produk apa aja gitu teknisi itu? Banyak, pokoknya ya? bisa di follow di Instagramnya, nanti DM bisa konsultasi. Oke. Dan kami juga masih mengudara dari studio yang sangat PW ini. Betul. Masih ya. Pagi yang sejuk sekali ya. Iya, di NBS Radio. Thank you gitu. NBS Radio. Nyaman sekali ini. Bisa di follow di mana? Oh iya, maaf. Aku lupa banget. NBS Instagram. Radio itu bisa mengudara secara streaming juga. Mereka punya websitenya juga dan di beberapa hari tertentu juga ada di Instagram dan di YouTube-nya di @NBS Radio. Gitu. Oke. Sebelum puisi penutup nih, kita bahas satu puisi lagi. Puisi dari Sesep Sihabudin, judulnya Sembuh. Nih. Pada gemuruh angin yang kesekian, aku melihat perihal kesakitan, menyelinap di ruang yang senyap dan menggebu di ruangan yang tabu. Kini dunia sedang berada di puncak keangkuhannya, tenggelam bersama bayangan yang tak ada surutnya. Dipupuk kenamakan yang berkembang biak dan direnggut paksa oleh kebiadaban yang terus berkembang buruk. Tuhan, kapankah dunia akan sembuh? Perihal harap yang lagi-lagi hirap, perihal keadilan yang masih menjadi bayangan. Ibarat sakit kronis yang meminta untuk segera sembuh. Lalu kemana lagi arah yang harus kutempuh jika semua luka terus bertumbuh? Hanya kepada doa kami bersandar agar pemilik seruan, Tuhan, merubah kepahitan menjadi keindahan. Nah, ini dari puisi dari Sesep. Jadi memang temanya itu banyaknya tentang harapan. Harapan. Tapi masih ada getirnya, Gi. Kayak misalnya ini kalau aku coba melihat ya, mengulas tentang puisi dari Sesep ini, ada diksi-diksi yang memang sangat tajam, sangat speaky gitu ya, sangat-sangat mencuat gitu. Kayak misalkan tadi ada biadab ya, ada ketamakan gitu. Kan ketika dibacakan, ketika disyairkan gitu, itu kan direnggut paksa oleh kebiadaban yang terus berkembang buruk. Itu sangat-sangat, kalau emosi itu negatif gitu, di kiri banget gitu ya, dia merah, hitam, panas gitu. Dan juga muncul pada akhirnya pertanyaan, Tuhan kapankah dunia ini akan sembuh? Kapan ya rezim ini akan sembuh? Nah itu, kalau itu ya silahkan dijawab masing-masing. Kapan ya dunia ini akan sembuh ya, kapan gitu. Nah, dunia ya, bahkan bukan hanya negara kita nih. Bukan karena banyak yang karena semua ya, maksudnya ada Selat Hormuz juga, perang yang belum selesai, kawan-kawan di Gaza juga gitu ya. Jadi bagaimana menariknya menurut aku tuh sebuah puisi itu ya, dia bisa mengcapture dan bisa mengcapture banyak sekali peristiwa dalam kepadatan hanya misalkan 4 atau 5 bait saja, dan kemudian message-nya itu menjadi kompleks gitu. Ketika diurai pun bisa menjadi satu subtema gitu ya. Tuhan kapankah, kayak dunia sedang berada di puncak keangkuhannya gitu. Betul ya, tenggelam bersama bayangan yang tak ada surutnya. Lalu kemana lagi doa yang harus ketempuh. Nah, ada peristiwa yang di-capture dari sosial gitu ya. Ini kan hal-hal yang seperti ini kan sosial, budaya, konstelasi dunia. Lalu di bait bawahnya langsung ke spiritual gitu. Menurut aku seksinya puisi di situ sih. Dia bisa meramu kayak semua. Kalau kita masak mah ya ada wortel, ada apa, ada jadi apa aja. Tapi jadi cantik. Nah, makanya di akhir kan, lalu kemana lagi doa yang harus kau tempuh jika semua luka terus tumbuh? Hanya kepada doa kami bersandar gitu. Ada spiritualnya di situ. Ini memang harapan bersama ya, Sesep. Harapan bersama. Puisi ini harapan bersama. Terima kasih Sesep sudah mengirimkan puisi ini. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman Dips yang sudah kirimkan puisinya. Dan jangan lupa untuk follow @diksi-tipsi gitu. Dan karena setiap 2 minggu akan ada kata baru yang akan di-announce untuk teman-teman bisa kirimkan puisinya ke email diksitipsi@gmail.com. DM juga boleh kan? DM juga boleh. Ke Instagram boleh DM.
Oh, sama ini di puisi ini di galeri mungkin tidak dibacakan di Bakar Kata podcastnya. Kan ada yang anonim kan, Gi? Ada Aku ingat, yang anonim. betul. Jadi teman-teman kalau misalkan memang masih belum berani juga ya, nggak apa-apa, kami menerima juga anonymous gitu. Misalkan boleh pakai notes bawahnya, jangan Betul. ditulis dari siapa atau apa, Betul. boleh banget. Jadi di si tipsi ini silahkan kalian interpretasikan sebagai wadah menulis, wadah keberanian, apapun itu. Kami ingin menjadi teman yang baik untuk kalian gitu. Terus menulis, jangan sampai dipendam. Iya. Jadi daripada jadi penyakit hati, mending dikirimkan ke email Diksi Tipsi. Dan harapannya adalah sembuh seperti Harapannya adalah episode sembuh. Bakar Kata sekarang. Terima kasih kepada teman-teman Deep. Sampai temu dengar lagi di Bakar Kata episode berikutnya. Salam Diksi. Tipsi. Manis nan satu, bunga Tanjung. Mabuk berlayar di teluk senja. Sedang aku menongkat dagu miskin, menghitung umur karam di kepala. Sungai malam rapat ke tebing. Lupa ku teguk secangkir demi secangkir. Supaya tiada bersua diri sendiri. Pil dan serbuk menyicil rusuk. Manis nan satu, bunga Tanjung. Mula-mula dunia selembut embun. Bulan pun turun ke tapak tangan, duka cita hanyut di bawah arus. Tetapi embun lekas menjadi garam. Arus berbalik menggiring tenggelam. Bangun menghantui tidurku saban malam, seperti hutang yang tiada berbayar. Manis nan satu, bunga Tanjung. Bagai ombak memukul karang. Ini sakit berarak dari hulu hidup pada muara ketiadaanmu. Muara bunga Tanjung, Rukmana Ilham.